Inti dalam menyelesaikan masalah rumah tangga itu apa? Apa inti dari menyelesaikan masalah rumah tangga sepelik apapun? Apa, Bu? Ini benar-benar gadis apa nggak punya pengalaman rumah tangga? Atau baru nikah 1-2 tahun yang lalu? Ini kan pengalaman hidup aja, Bu. Solusi dari seluruh masalah rumah tangga sepelik apapun itu hati, Bu. Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, saya ingin tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan pengalaman jam terbangnya banyak ya. Pasti udah dengar hadis Nasa'i kan? Bagaimana sikap istri yang solehah kalau suaminya marah atau suaminya zalim. Sikapnya gimana? Hah? Dalam hadis Nasa'i itu suami pulang marah-marah nggak jelas, sikapnya gimana kata Nabi? Didatangi, digenggam tangannya, lalu dikatakan, yang mata ini tidak akan tertidur sampai engkau ridho kepada diriku. Gitu. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Suami. Yang disuruh datengin siapa? Istri. Yang suruh menggenggam tangan, yang suruh minta maaf, yang disuruh nggak tidur, semakin kecil. Coba kita ulang. Jangan ustadznya salah. Yang zalim siapa, Bu? Suami. Semangat banget bilang suami zalim. Kan suami ibu semangat banget sih. Yang suruh datang duluan siapa? Istri. Yang suruh genggam tangan? Istri. Yang suruh minta maaf? Yang disuruh nggak tidur? Nah, itu. Bisa? Enggak. Siapa yang coba udah ngamalin? Susah. Padahal kita udah dengar udah lama tuh hadis. Kenapa susah? Karena hati ini nggak terima. Hati ini masih penuh dengan ego. Hati ini lagi penuh dengan gengsi. Hati ini penuh dengan harga diri yang mengarah ke sisi negatif. Hati ini belum tunduk sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul itu. Jadi ini simple aja. Simple. Bu, dunia ibu-ibu kan, apalagi ibu-ibu yang ada di hadapan saya yang bisa ngaji di jam 9 sampai jam 11. Berarti kan ibu-ibu dengan tipikal seperti ini, masalah keseharian dan terbesarnya kan masalah-masalah keluarga dan rumah tangga. Betul nggak ibu-ibu? Iya. Angka perceraian itu ngeri, Bu, sekarang. Angka perceraian sekarang berapa? Bisa sampai 20%. 20%. Banyak konflik. Saya ingin tanya, inti dalam menyelesaikan masalah rumah tangga itu apa? Apa inti dari menyelesaikan masalah rumah tangga sepelik apapun? Apa, Bu?
Ini benar-benar gadis apa nggak punya pengalaman rumah tangga? Atau baru nikah 1-2 tahun yang lalu? Ini kan pengalaman hidup aja, Bu. Hah? Atau ya rumah tangga yang nggak punya masalah sama sekali? Coba siapa yang nggak punya masalah dalam rumah tangga, angkat tangan. Nggak ada. Yang masalah rumah tangga cuma 5 ada? Nggak ada. Ini kan banyak masalah rumah tangga semua. Dari muka aja kelihatan. Yang bicara juga banyak masalah. Tenang aja, kita semua juga banyak masalah. Apa penyelesaian seluruh masalah rumah tangga terpelik itu apa sih, Pak? Hah? Apa? Apa? Komunikasi. Selain komunikasi apa lagi? Pantesan aja nggak selesai-selesai tuh masalah. Bu, bukan akar ya, solusi dari seluruh masalah rumah tangga sepelik apapun itu hati, Bu. Hati. Apa firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini? Dalam surat An-Nisa ayat ke-35. Ketika sudah di ujung tanduk nih, Bu. Kan ayat ke-34-nya kan kalau terjadi dikhawatirkan nusyuz fa'idhuhun, nasehatin. Nggak efektif apa? Wahjuruhunna fil madaji', boykot, diamkan. Nggak efektif juga wadribuhun, pukul. Ternyata nggak efektif, deadlock, ujung tanduk. Apa ayat ke-35-nya? Utuslah perwakilan, hakaman. Terus apa kata Allah? Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ini udah mentok nih. Bayangkan nasihat nggak berhasil. Bahkan sampai mukul yang syar'i ya, bukan digebukin tuh anak orang, mukul yang syar'i, nggak efektif. Akhirnya melibatkan pihak ketiga, hakaman. Udah, ini tinggal ujung tahun, kalau nggak lanjut cerai. Apa kata Allah? Mau solusi kata Allah? Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahum. Kalau kedua belah pihak benar-benar dari dalam hatinya ingin islah, Allah akan berikan taufik untuk berdamai dan terurai semua masalah rumah tangga. Masalahnya kedua belah pihak atau salah satu hatinya nggak pengen islah, walaupun lisannya bilang pengen islah, hati enggak, hati ego, hati kegengsi, hati udah sakit duluan, hati udah emosi, hati udah marah-marah aja. Allah bilang kalau kedua belah pihak iroda kan niat itu letaknya di mana, Bu? Hati. Kalau kedua belah pihak hatinya ingin islah, Allah satukan lagi. Jadi udah deadlock nih, udah ujung tanduk. Kalau hati bersih, selesai itu masalah. Jadi solusinya bukan honeymoon kedua, Bu. Coba lo honeymoon aja sama bini lo deh, kemana? Ya tetap aja kalau hati kotor berantem juga di sana. Betul nggak ibu-ibu? Iya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini poin besarnya.
hanya contoh, materi kita bukan materi rumah tangga, tapi ibu-ibu nggak bisa dipisahkan dari keluarga dan rumah tangga, karena ibu pihak yang paling bertanggung jawab dalam rumah. Wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi, dalam hadis Bukhari. Wanita itu pemimpin dan akan ditanya tentang masalah rumah dan anak-anak. Dan ternyata kuncinya lagi-lagi libasut taqwa. Libasut taqwa. Libasut taqwa. Dan ini qadarullah dialami juga oleh ibu-ibu yang sudah ngaji lalu bercerai. Sebagian kasus ketika diamati harusnya nggak terjadi perceraian kalau bukan hanya pakai libas yang zahir aja, tapi hatinya juga dilibasin. Gitu kan. Ini karena fokusnya ke zahir, hati nggak dikelola. Begitu dapat masalah berantakan semua gitu. Itu poinnya. Ketika ibu tidak naik kelas ke iman dan ihsan, tidak mempertebal tauhid dan hanya fokus saja ke masalah penampilan zahir, maka ibu rapuh, ibu rentan. Setiap ada masalah kecil, rentan jadi besar dan tidak terkontrol. Apa penjelasan Al-Imam Sahal bin Abdullah? Al-Imam Sahal bin Abdullah mengatakan, kullu uqubatin taharah illa uqubatul qalbi fa innaha qaswah. Ini dalam banget, Bu. Ini dalam. Oh, ini kalimat spesial. Ini kalau kita nggak kenal deket, saya nggak kasih ini. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Al-Imam siapa pun namanya, Sahal bin Abdullah, setiap hukuman, cobaan, musibah itu taharah. Taharah itu apa? Mensucikan. Itu positif tuh, bagus. Mensucikan dari apa? Dari dosa. Ibu sakit, mensucikan dari dosa, kan gitu. Kecuali satu musibah, satu hukuman, satu bencana. Apa satu bencana itu? Uqubatul qalbi. Jika bencana dan musibah itu menyerang hati kalian dan menghancurkan hati kalian, fa innaha qaswah, maka disitulah awal dari kekerasan dan penderitaan. Itu awal dari kekerasan dan penderitaan. Ada seorang wanita divonis CA payudara stadium 4, tapi hatinya penuh dengan iman kepada Allah, bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, penuh dengan iman kepada takdir, penuh dengan iman kepada hari kiamat. Dia tahu hidup di dunia sementara, cepat atau lambat akan meninggal, dan kehidupan sejati di akhirat. Kira-kira drop apa enggak? Drop apa enggak? Stres? Enggak, biasa aja. Tapi kalau hati rapuh, hati nggak ada nilai iman kepada tauhid, nggak ada iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, dikasih penyakit dikit aja,
itu paranoid, Bu. Baru dikasih kutu air aja, bisa galau. Bingung dia. Dikasih bentol aja, ini ada benjolan nih. Jangan-jangan tumor, jangan-jangan ganas. Aku mau ke dokter, mau MRI. Padahal mah gigit nyamuk dari mana? Atau kena serangga. Udah panik deh. Loh, bener loh, saya pernah ketemu orang begitu. Dikit-dikit cek darah, dikit-dikit cek darah. Bisa seminggu sekali cek darah, Bu. Ibu bayangin, Ibu cek darah berapa? Setahun sekali juga jarang. Dia bisa seminggu sekali. Bayangin, nih gini pola. Dia cek darah nih, misalnya hari Senin, cek darah. Hasilnya hari apa biasanya? Cek darah normal. Dok lisan sama dok I berapa? Senin cek darah, keluarnya hasilnya? Apa Pak? Oke, berarti Selasa udah keluar. Hasilnya negatif. Bagus nggak tuh berarti? Bagus. Itu Kamis bisa cek darah lagi. Kenapa? Karena dia berpikir, oke, Selasa aku negatif, jangan-jangan virusnya datang hari Rabu. Gitu. Jadi hari Kamis saya harus cek darah. Hadirin, ini bukan hoax, ini beneran ada orang begitu. Saya pernah ketemu beliau itu. Takut banget, takut mati. Karena musibahnya menyerang apanya? Hatinya. Bu, suami ibu jatuh, bisnis suami ibu jatuh sejungkir balik apapun, kalau ibu punya hati yang qanaah, tenang tuh. Tenang, santai aja, itu ketawa-ketawa. Tapi suami ibu punya gaji 9 digit per bulan, tapi kalau ibu punya hati tamak, nggak puas tuh. 9 digit per bulan. Iya. Nomor handphone ibu kalah digitnya. Ya, luar biasa. Tapi kalau hati itu diserang ketamakan, habis tuh. Nggak ada puas-puasnya. Nuntut, nggak bersyukur, berantem.